Ini perlu digarisbawahi ya, kalimat yang benar-benar dahsyat ini. Mampukah kita melihat adanya suatu musibah itu justru suatu kebahagiaan ya, suatu kebanggaan. Tadi seperti yang dikatakan oleh Buya Syakur. Mampukah Anda melihat musibah datang sebagai satu keindahan? Menundukkan orang gampang, menundukkan diri sendiri yang paling sulit. Menundukkan orang lain itu mudah katanya. Yang sulit itu menundukkan diri sendiri. Kalimat Buya Syakur itu benar-benar mengena ya teman-teman. Seperti tadi juga ada orang yang miskin mungkin ya di mata orang lain. Hidupnya tidur di bawah kolong jembatan, makannya sedapatnya. Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa ketika orang ini makan malah justru makannya paling lahap, tidurnya paling lelap ya. Padahal kita yang banyak uangnya, tidurnya di atas kasur, justru kita tidurnya nggak nyenyak gitu, tidurnya gelisah, makannya pun nggak nikmat. Ini, jadi Buya Syakur tuh selalu mengedepankan bagaimana supaya mendidik diri kita ya, menata hati kita supaya bisa menerima semua ketentuan Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Sufi Media. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Iqadhul Himmam, yaitu syarah dari kitab Al-Hikam, kajian tasawuf, bersama guru mulia kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Kita sambil mengenang apa yang pernah beliau sampaikan, dan juga kita mengulang kembali kajian kitab Iqadhul Himmam ini dari awal ya teman-teman. Tentunya dengan format yang berbeda. Karena kajian ini adalah kajian tahun 2008, jadi masih banyak bahasa yang dicampur dengan bahasa Jawa. Nanti kalau ada yang bahasa Jawa akan saya translate ke bahasa Indonesia teman-teman. Biar teman-teman bisa paham apa yang disampaikan oleh Buya Syakur. Karena kemarin juga saya lihat di YouTube itu lumayan banyak peminatnya dengan kajian format seperti ini. Jadi kita akan lanjutkan kajian kitabnya, dimulai atau melanjutkan dari halaman 301 ya. Wa amma kharqul awaid al-hissiyah. Oke, kita langsung mulai saja kajiannya. Wa amma kharqul awaid al-hissiyah. Adapun kesaktian fisik, keluar biasaan fisik, bisa mabur, bisa ngilang, bisa mendem, bisa melakukan banyak. Ya. Faqad takunu liman laysat lahum khususiyah. Bisa terjadi dimiliki oleh orang yang belum benar. Bisa jadi orang dalban bisa. Jadi dalban gak bisa sakti. Iya, yang bilokatan banyak butuhnya bisa. Jadi kata Buya Syakur, keistimewaan yang hisiah atau kesaktian seperti bisa terbang, bisa berjalan di atas air, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi dimiliki oleh orang-orang yang belum benar, ya, atau orang ya wali-wali dalban lah, wali palsu teman-teman, seperti itu. Kasahara. Seperti tukang sihir, sakit ya. Iya. Bisa. Wa arbabu sya'wadah. Dan orang itu kampas kah? Iya, dukun-dukun kah? Arbabu sya'wadah kan para dukun-dukun. Orang-orang yang punya ilmu pedukunan. Ni'ma man jama'a bainahuma. Betapa hebatnya orang yang bisa menghimpun kedua kebiasaan tadi, kebiasaan fisik maupun kebiasaan yang non fisik, bisa ditinggalkan semua. Kharakat lahu fihima. Dia akan menjadi orang luar biasa di dua lini tadi, keluar biasaan lahir dan keluar biasaan batin. Fakaifa tatlubu ayyuhal murid an takhruqa laka awaidu nafsika. Maka bagaimana, atas dasar apa maksudnya Anda kepengen siraki murid ki kepengen luar biasa? Bagaimana kepengen luar biasa? Minta kepengen
luar biasa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dirimu. Hatta tadkhula hadrata qudsika, sehingga kamu bisa masuk kepada kehadiratan kesucianmu. Bagaimana kau bisa masuk ke dalam kehadiratan kesucianmu? Kehadiratan kesucianmu. Wa anta lam takhruq awaida nafsika, padahal engkau belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nafsumu. Fama hajaban nafsa anishuhud, dan tiada yang bisa menghijab nafsu, menutupi nafsu, anishuhud, dari kesaksian, melihat kebenaran, illa ma ta'awwadathu min ru'yati hadzal wujud, kecuali yaitu tadi engkau telah terbiasa melihat yang wujud ini, melihat yang sudah terbiasa melihat yang fisik ini. Jadi ketika engkau tidak mampu melihat yang non fisik adalah karena kebiasaanmu terlalu terbiasa kepada terlalu sering melihat yang fisik. Iya, terlalu materialistis. Kita tidak akan bisa memahami sesuatu yang imaterial. Tidak mampu kita mengapresiasi sesuatu yang imaterial, tidak lain adalah karena kebiasaanmu yang selalu berdasarkan material. Ya, seorang yang materialistis tidak akan dapat memahami orang yang punya idealisme. Iya kan? Sambil apa? Mengorbankan nyawanya. Orang-orang rabina dadirang doran kayak sampai ngopeni. Ngeliatin temen kah? Buat apa mengorbankan dirinya? Kan nanti kan istrinya jadi janda. Seperti itu. Bayar duit peses. Aja melu perang maning. Atas dasar apa seseorang itu berani berkorban dengan nyawanya? Nyong serpek ulang kambekanku. Ya goblok temennya. Dan betapa banyak seorang istri yang menyebut suaminya tolol karena uang 1 tas itu ditolak hanya karena sekedar minta tanda tangan saja. Goblok teman laki kita ku ya. Duit sekoper jadi ditolak. Pada karena akan baik. Iya, nggak masuk akal apa ditolak. Sesuatu yang seperti itu kan kita semua kan sudah jauh dari idealisme. Kita ini kan sudah terjebak dalam materialisme semua. Sudah serba materi. Jujur pekin mah. Termasuk sadina-dina sembahyang bae, sing sadina-dina wiridan bae, singgal dina maca Quran bae, sing sadina ini masih tetap sudah terjebak semua dalam materialisme. Yang namanya terjebak dalam materialisme itu ya termasuk diantaranya orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin ngaji, ya itu juga bisa terjebak dalam materialisme. Iya, sembahyang bae ujungnya pengen sugih pada baik itu. Orang yang rajin sholat ya ujung-ujungnya dia pengen kaya. Iya kan? Iya. Kita terbiasa dengan materi. Semuanya dengan materi. Kalau uang nggak ada ya kita nggak bisa beli apa-apa. Bisa langkah sih kalau kenapa tuh kuning kalau gudang gedang. Iya kan? Sehingga sulit orang itu akan, orang yang sudah terjebak dalam materialisme sulit untuk memahami bahwa ada orang yang mau bekerja untuk Allah. Sulit. Yang gelimbang peduli yang kan. Cari al-mubaligh al-azim. Jadi kalau orang udah terjebak dalam paham materialisme atau kehidupan yang materialisme, dia tidak akan bisa memahami ketika orang mau berkorban karena Allah, ya bekerja untuk Allah. Itu nggak paham. Ketika ada orang ceramah kemudian dia nggak pasang tarif, nah ini kan nggak masuk akal gitu. Bagaimana nanti Allah bisa ngebayar kita gitu?
Seperti itu teman-teman. Al-muhtaram, al-mubaligh, al-muhtaram. Yang limpang berdiri. Dan saling berkhi. Dan kita jangan menyalahkan ketika orang itu nggak paham. Ya karena apa? Ya karena sudah terkekang dengan tradisi-tradisi tadi. Semuanya serba diukur dengan materi. Iya. Sampai kepada kebahagiaan pun adalah diukur dengan materi. Senang sotan, bakal sugih, bakal melarat mesin disugingan. Jadi yang namanya terjebak dalam paham materialisme atau terjebak dalam materialisme itu ya semuanya dilihat dari materi, bahkan patokan suatu kebahagiaan juga dilihat dari materi. Apakah dia kaya atau tidak? Kalau dia kaya ya itu dia bahagia, itu pemahamannya seperti itu. Kasugi mari. Ya. Oh iya melawan kebiasaan, iya. Jadi misalnya kita yang tidak biasa ini contoh-contoh kan dari orang yang kaya, ya kita bisa melawan kekayaan artinya dengan cara rendah diri, dengan fakir, merasa fakir gitu. Nah sekarang orang yang biasa fakir, orang yang tidak pernah berbaju baik itu, apakah memang harus dilawan dengan sifat kaya? Iya gitu, harus kita punya harga diri begitu. Orang yang lemah, orang yang tidak, ya yang halus sopan santun biasanya itu harus berlaku kasar atau gimana itu? Begini, kemiskinan itu bukan kebiasaan. Bukan. Kemiskinan itu bukan kebiasaan, itu mah nasib. Itu mah kondisi aja itu, bukan kebiasaan. Kebiasaanku siapa kebiasaannya? Mangan biasa. Nginung, nggo kelambi, di alam ning wong. Sobud, kasud, tukang rasani wong. Jadi teman-teman di sini ada santri Buya Sakur yang bertanya. Katanya kita harus melawan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, ini santrinya nanya kalau seandainya kebiasaan miskin gitu ya, kebiasaan ngomong sopan gitu, apakah harus ditinggalkan itu, dilawan gitu. Jadi yang biasanya miskin harus dilawan dengan kekayaan gitu. Terus yang biasanya ngomong sopan harus dilawan dengan ngomong kasar gitu. Jadi dibalik gitu. Ini teman-teman perlu diingat ya bahwa zaman dulu waktu kajian Buya Syakur saya masih ingat itu ngajinya itu sekitar jam 10 malam ya, dan itu yang ngaji kebanyakan adalah para kiai ya, ustadz-ustadz yang ikut ngaji di situ, dan waktunya itu malam. Nah, saya masih ingat waktu itu kalau ngaji itu ya lumayan banyak ya, dan di situ bebas teman-teman, bebas untuk berbicara, bebas untuk bertanya. Jadi ngajinya itu kayak ngaji diskusi gitu teman-teman. Nah, waktu itu saya juga lihat rumah Buya Syakur tuh masih sederhana banget ya, Masya Allah. Padahal beliau tuh seorang kiai, seorang ulama yang dihormati, santrinya banyak. Tapi rumahnya itu benar-benar sederhana. Bahkan beliau ini lebih mementingkan pondok pesantren terlebih dahulu daripada rumah beliau. Rumahnya masih pagar teman-teman, saya masih ingat itu. Rumahnya masih pagar dan ngajinya itu di depan halaman rumahnya. Masya Allah ya. Sungguh mulia hati beliau ini teman-teman. Nah, jadi tadi itu ada santrinya yang bertanya, apakah kebiasaan-kebiasaan seperti miskin itu juga harus dilawan? Nah, kata Buya Syakur, kemiskinan itu bukan kebiasaan. Ya kebiasaan itu ya kayak makan, tidur, ya bersenang-senang, ya dan lain sebagainya. Ya ngomongin orang lain, ya sombong, itu kebiasaan-kebiasaan buruk kita teman-teman. Atau itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan lah. Nah itu harus dilawan. Kalau yang biasanya makan ya harus dikurangi makan. Biasanya tidur harus dikurangi tidur. Yang biasanya ngomongin orang lain ya harus ditinggalkan, seperti itu. Kalau kemelaratan bukan kebiasaan. Artinya satu tradisi. Sifat melekat yang ada pada diri kita. Kita kan selalu khawatir besok makannya apa. Takut miskin. Al-bukhl. Medit. Itu kan tradisi kita.
Iya. Nah, kita harus memberikan perlawanan terhadap kebiasaan-kebiasaan itu. Coba mari kita keluar dari kebiasaan itu supaya kamu bisa luar biasa. Ya bagaimana bisa berada di luar kebiasaan kamu di dalam kebiasaan terus ya. Artinya kan sing biasa mangan orang eblek ya coba orang pulukan bae kon. Sing biasa turu 8 jam ya coba dilawan lah turunnya dikurangi baca. Termasuk di antara salah satu contohnya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang biasanya makan banyak, ya silakan dikurangi makannya. Sedikit aja, 20-kan katanya gitu. Biasanya kalau kata biasakur makan itu ya jangan sampai kenyang gitu ya. Gitu. Kemudian yang biasa tidur 8 jam, ya 2 jam aja gitu ya. Seperti itu. Ya, yang biasanya tukang rasanya buang coba belajar Mas. Itu masalahnya begini Bu ya. Itu ada 2 riwayat 2. Istaghnima aghnaqallahu rabbuka bil ghina fa idzan tusibka khososo. Ada yang istilah fatahammali, ada lagi wa idzan tusibka khososo fatajammali. Jadi ketika kita dilanda ya khososo, fakir, miskin, itu baiknya itu kita berpakaian yang gagah gitu. Ada lagi ya harus tabah. Oh, bukan begitu. Tahammul dengan tajammul itu bukan gagah begitu. Kalau kita kena musibah, jatuh miskin, ada 2 kemungkinan. Mungkin kita itu pada umumnya ada tahammul, artinya sabar. Tahammul itu sabar artinya. Ya, menerima. Artinya menanggungnya, memikulnya, siap memikulnya. Artinya ya, waya manis ya legen, waya pahit ya legen, kok boleh. Ya. Tahammul itu menanggung ya, siap menerima. Ya, ketika dapat yang enak, manis ya diterima. Ketika dapat yang pahit ya diterima. Seperti itu teman-teman. Lah, iya nanti saya terangkan. Jadi tahammul itu tahammul masyaqqat, itu artinya kita siap menghadapi realita itu. Jangan melarikan diri ya dihadapi. Wis melarat ya wis. Aja mikir pengen mangan sate maning, wis sejen gini Mas melarat sih. Kini berbencaranya oleh gesek beli. Tuli suka beli suka ya kudu ya wis aja berbesmili mana begini. Nah itu kan artinya tahammul juga merupakan satu kekuatan, kuwatu tahammul ya. Sebab tidak semua orang punya kemampuan untuk tahammul ini. Fenomena-fenomena semacam itu kita lihat sehari-hari. Sehingga ketika orang itu jatuh miskin, nggak ketemu pakan, ya bagaimana caranya? Potong kompas, gelang entok, pangan, kalung entok, pangan, ya kari ngedol tepak boleh. Jadi kata Buya Syakur yang menjawab dari pertanyaan santrinya tadi, ya tahammul itu artinya ya menanggung ya, siap menanggung ya, siap menerima, tahammul masyaqqah ya. Jadi selalu siap ya dengan apapun yang diputuskan oleh Allah itu teman-teman. Kalau orang laki-laki ya ngesegolok, yang ngerampok, yang maling, ya nyopet, ya nipu segala macam kan gitu. Kan min adam zahabat min quwwatu tahammul, karena kekuatan untuk resistensi menghadapi itu nggak mampu ya. Atau paling tidak ya beli baygon atau beli tambang. Iya. Tapi ada linglung lakon dalam sepur. Itu kan. Udah. Yang kedua adalah tajammul. Ini bukan berarti waktu kita miskin lalu kita pakai yang bagus-bagus, bukan begitu maksudnya. Non mencampuri band. Ya bukan masa mau melari nyandak sih bagaimana nih. Sebenarnya nyari bagus. Tidak, bukan itu maksudnya. Makanya studi teks ini memang menjadi masalah. Orang banyak berpikirnya tekstual, tapi dia tidak pernah melakukan studi teks. Jadi muradnya kan ngelayap bikin ke. Punten ya. Ketika membaca teks-teks agama itu kan seringkali kita kadang-kadang ya geli sendiri. Aduh teman muradnya. Karena iya. Jadi ketika dia jatuh miskin,
Dia tidak melihat suatu penderitaan, malah justru ini suatu kebahagiaan saya. See? Al-faqru fakhri. Kemiskinan adalah kebanggaanku. Kini barangnya sekarang kita lagi diaman gusal kan ke. Iya, lagi dia bener gusal kan barangnya mah. Duduk nyandang si bagus nyongkol lagi banget. Jadi di sini untuk makna tajamul itu sendiri adalah ya ketika dia diberikan kemiskinan oleh Allah, justru dia merasa bahagia ya. Karena ini adalah kondisiku yang udah ditentuin oleh Allah gitu. Itu arti tajamul ya. Jadi bangga ya dengan pemberian Allah itu. Itu makna muridnya ke sana. Atau minimal masih bisa diterima. Idza asabatka musibah, ketika kamu kena musibah, minimal makna itu bisa kita geser sedikit. Artinya disembunyikan saja, jangan diceritakan kepada siapapun. Artinya ya wajar-wajar sajalah, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kebelenakanku aja dikatakan uang. Borok ya jadi wer-wer. Atau termasuk dari mana tajamul bisa diartikan ke sana, yaitu ya ketika kita mendapatkan musibah kemudian kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kita tidak menceritakan kesusahan itu kepada orang lain ya. Tidak menceritakan kejelekan itu, keburukan itu ya. Kita simpan untuk diri kita sendiri. Iya. Menutupi orang lain jangan tahu. Tapi kalau hanya menutupi kemiskinannya, bukan kehebatan. Yang menjadi kehebatan itu ketika kita melihat kemiskinan adalah sesuatu yang hebat. Waduh. Iya. Mampukah Anda melihat musibah datang sebagai satu keindahan? Nah. Oke teman-teman, ini perlu digarisbawahi ya, kalimat yang benar-benar dahsyat ini. Mampukah kita melihat adanya suatu musibah itu justru suatu kebahagiaan ya, suatu kebanggaan. Tadi seperti yang dikatakan oleh Buya Syakur. Mampukah Anda melihat musibah datang sebagai satu keindahan? Nah ini, nalikane ente di PHK, dipecat, apa yang terjadi? Mungkinkah kamu merasa bangga? Ya minimal ya udah, barangkali ini yang terbaik. Lah iya, ya memang olahraga mah gampang, yang angin itu olah jiwa. Riyadhah badaniyah mah gampang, yang saya riyadhah nafsiyah. Oke teman-teman, luar biasa ya. Jadi kata Buya Syakur ya, ketika kita mendapatkan musibah justru kita merasa bangga dan itu sesuatu yang indah. Bisa nggak gitu seperti itu? Ya inilah yang namanya riyadhah nafsiyah itu. Melatih batin kita ya. Kalau untuk melatih badan kita mah mudah, tapi yang susah itu melatih batin kita. Itu yang sangat sulit teman-teman. Iya. Menundukkan orang gampang, menundukkan diri sendiri yang paling sulit. Menundukkan orang lain itu mudah katanya. Yang sulit itu menundukkan diri sendiri. Kalimat Buya Syakur itu benar-benar mengena ya teman-teman. Kalau kita coba renungi ya, apa yang disampaikan beliau itu masuk semua di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Ya kita kadang-kadang mudah ya untuk membuat orang lain nurut sama kita. Tapi kita sendiri malah justru tidak bisa menundukkan diri kita sendiri teman-teman. Tetap aja membangkang ya. Ketika kita membohongi orang lain kita sadar. Tapi ketika kita membohongi diri sendiri kita nggak sadar. Padahal kita sendiri yang membohongi diri kita sendiri. Nah itu jadi kenapa Rasulullah bilang al-faqru fakhri. Ketika dia dalam keadaan sulit diembargo ya oleh orang-orang Mekah sehingga tidak boleh berdagang, tidak boleh beli, tidak boleh jual, tidak boleh, sampai pada kelaparan orang Islam itu. Pada jatuh miskin semuanya, gulung tikar semuanya dibikin oleh Abu Jahal itu direkayasa gitu. Ya Rasulullah tetap saja kok ya udah. Aku merasa bangga. Kondisi yang seperti ini inilah yang membuat aku bangga.
Apa yang dilihat? Kita sedang dimasukkan dalam kawah candra di muka. Nah, iya. Ya justru karena itu. Kita bisa enggak melihat sesuatu yang indah pada kehidupan seorang pemulung yang hidup di bawah jembatan. Tidurnya di atas kelasa bodol, bantalnya gulungan koran bekas. Iya. Ngliwet nganggo kaleng Indomilek. Iya, urup-urup sendal bodol. Kode dadak nyemplak pagar yang tangga. Tapi kenapa makannya rong eblek? Jadi kita bisa melihat contoh dari Rasulullah SAW, kata Buya Syakur, bagaimana beliau ini ketika diembargo ya, dan umat Islam pada waktu itu tidak boleh dagang, tidak boleh apa segala macam sampai kelaparan. Di situ Kanjeng Nabi malah ngomong al-faqru fakhri ya. Ini kita sedang di kawah candra di muka ya, kita sedang ditempa gitu. Malah justru itu suatu menjadi kebanggaan gitu ya. Jadi kebahagiaan atau keindahan itu hanya bisa dirasakan oleh orang itu sendiri dalam menghadapi suatu musibah. Itu yang merasakan orang itu sendiri. Apakah kesusahan itu dijadikan sebagai musibah atau justru kesusahan itu dijadikan sebagai keindahan. Nah, tergantung kitanya. Seperti tadi juga ada orang yang miskin mungkin ya di mata orang lain. Hidupnya tidur di bawah kolong jembatan, makannya sedapatnya. Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa ketika orang ini makan, malah justru makannya paling lahap, tidurnya paling lelap ya. Padahal kita yang banyak uangnya, tidurnya di atas kasur, justru kita tidurnya nggak nyenyak gitu, tidurnya gelisah, makannya pun nggak nikmat. Ini, jadi Buya Syakur tuh selalu mengedepankan bagaimana supaya mendidik diri kita ya, menata hati kita supaya bisa menerima semua ketentuan Allah itu ya. Bahkan yang susah menurut orang lain itu menjadi indah bagi kita. Itu seperti itu teman-teman. Luar biasa ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur ini. Kekepannya hangat. Ada sesuatu yang indah. Ada sesuatu yang indah di dalam diri mereka. Jadi makanya kemampuan kita mengevaluasi, melakukan apresiasi terhadap kehidupan ini. Di situ perlu pengalaman panjang, Wan. Mungkin kita underestimate kepada seorang teman yang istrinya tidak cantik. Ngelaban dia enak ya. Anda berarti belum bisa mengapresiasi. Dia lebih bahagia daripada istrimu yang cantik kok. Iya. Pelayanannya, pengabdiannya, kesetiaannya. Wah, salangkas kukuirengnya lebih nira kok. Ayo gak yuraine bae, ati mah boleng kan kah. Jadi dalam melihat adanya suatu kebahagiaan, bahkan dalam pasangan rumah tangga pun ya tidak bisa dilihat dari apakah istrinya cantik atau tidak. Seperti itu teman-teman. Kadang-kadang justru kalau istri cantik itu ya nggak nurut, susah diatur gitu. Tapi istri yang biasa-biasa aja itu malah justru yang penurut ya. Ya jadi letak kebahagiaan seseorang itu tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja teman-teman. Kita harus belajar untuk memahami itu lebih dalam lagi, seperti itu. Iya kan? Iya, gitu ya Mbak, kira-kira mananya seperti itulah kira-kira. Oke teman-teman, untuk kajian kali ini cukup sekian. Kayaknya tambah seru aja ya dengan ngaji bareng Buya Syakur ini. Sambil kita memahami apa yang disampaikan beliau, kita juga sambil mengingat kembali kajian-kajian yang pernah beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua apa yang disampaikan oleh Buya, dan mudah-mudahan Buya Syakur ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik ya, di tempat yang indah. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk beliau. Kita kirim Fatihah untuk beliau, khususun ila ruhi Buya Syakur Yasin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman, untuk kali ini cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.